Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita mau mulai perkuliahan lagi tentang teknik penulisan ilmiah yang kemasannya adalah bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut dengan buku milik Prof. Abdul Rahman ya, kalau salah ya. Saya khawatir lupa ya. Ya benar, Abdul Rahman, tentang penyiapan artikel ilmiah. Kamu bisa beli di Tokopedia, toko buku, dan kawan-kawannya. Seperti apa looksnya? Seperti ini looksnya ya. Nah, tinggal lihat video sebelumnya deh ya. Oke, di bawah kita masuk ke daftar isi ya. Mau lengkapnya tinggal nonton di video sebelumnya ya. Sebenarnya ada pendahuluan jenis artikel ya. Mungkin nanti saya akan nambahin tentang karena kalian itu ada yang LKTI ya, lomba karya tulis ilmiah. Sebenarnya itu sama ya, cuma bedanya lebih kepada lomba ya. Pemilihan jurnal, lalu penyiapan artikel publikasi, dan pengantaran manuskrip. Ya, semoga ini bisa selesai dalam satu semester ya, penjelasan ini ya. Nanti diaplikasikan soalnya. Dan jangan lupa ada tugas kamu tentang laporan KP, penelitian, dan TA ya. Jangan lupa itu, yang seperti udah saya diskusikan di rapat sebelumnya. Oke, bab 1 ada pendahuluan publikasi ilmiah. Ada pendahuluan di sini dikatakan oleh dari penulis bahwa suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti akan bermakna jika hasil-hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan secara seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Karena hasil penelitian itu harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dipatenkan untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Ini udah sempat saya singgung soal HKI di PKKMB. Kamu bisa cek nanti di websitenya Teknik Kimia ya, atau dipublikasikan di jurnal sehingga siapapun yang berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut bisa memperoleh manfaatnya. Ada banyak alasan mengapa seorang peneliti atau sekelompok peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya ke media publikasi. Dalam hal ini maksudnya jurnal ilmiah ya. Di antaranya alasannya adalah sebagai pertanggungjawaban ilmiah terkait aktivitas penelitiannya yang mungkin dibiayai oleh pihak luar. Itu benar. Seperti kami yang ada di jajaran dosen ya, kita dapat hibah itu sebenarnya ya dana anggaran dari pemerintah, dan itu dari uang rakyat sebenarnya juga. Nah, makanya ada bentuk pertanggungjawabannya yaitu publikasi. Terus juga kita dapat ini yang dibiayai oleh pihak luar. Pihak luar itu misalnya hibah dari negara luar, itu bisa juga ya, bukan dari negara. Kalau research grant ini berarti kayak dari Dikti ya, kayak kamu ke lomba PHBD, LKTI, dan kawan-kawannya. Selanjutnya karena pemberi dana seringkali melihat rekam jejak, track record peneliti dari publikasi sebelumnya untuk memperoleh reward ya dari universitas atau kementerian untuk meningkatkan reputasi peneliti dan untuk promosi jabatan tertentu. Itu ada beberapa hal seperti yang dilakukan kayak saya ya, di dosen juga seperti itu ya. Nanti publikasi itu berarah kepada kenaikan pangkat, golongan, dan kawan-kawannya. Tapi tetap ya ranahnya itu, kalau penelitiannya dosen ya itu risetnya dosen, tapi kalau penelitiannya mahasiswa ya jangan diambil ya, tetap ya disesuaikan ya. Seorang peneliti dan dosen akan meningkatkannya jika banyak mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya ke jurnal internasional. Itu benar, karena perbedaan nilai sebenarnya ya, perbedaan nilai. Jadi kayak Sinta 6 sama Sinta 5 itu ada di grade nomor ke-15 misalnya poinnya, nanti Sinta 3, 4 itu 20, Sinta 1, 2 itu 25. Kalau jurnal internasional itu dari 15 sampai 40 poin. Ini ranahnya dosen ya. Nah, banyaknya publikasi ilmiah ke jurnal berreputasi dapat meningkatkan reputasi institusi karena salah satunya kriteria peningkatan universitas. Itu benar. Jadi pencatatan world ranking ya, ranking university itu selain tentang prestasi akademik, non akademik, itu juga tentang publikasi. Seperti yang disampaikan juga di peningkatan akreditasi suatu program studi, itu juga ada kajian tentang namanya publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah itu diberitahukan tentang apa saja yang dibutuhkan sebenarnya ya. Saya coba bukakan dulu datanya ya, agar kamu kembali lagi memahami ya, maksudnya ya, seperti yang ini ya. Jadi ini ada kaitannya. Oke, bahan PT. Saya langsung ke arah publikasi saja ya, yang arahnya fine.
find seminar nasional ya. Oke, ini buat ini bisa juga mahasiswa sama dosen ya, maksudnya ya. Bentar. Ini dia, ini mahasiswa ya jatuhnya ya. Jadi di borang akreditasi itu ada publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. Itu yang poin pertama tuh, yang jurnal nasional BIRISSN. Ini yang pertama, yang kemarin dijelaskan ya. Terus ada yang berakreditasi tuh yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Ada jurnal internasional bereputasi, terus ini seminar. Ini adalah pameran ya, presentasi dan kawan-kawan di forum ini. Oh ya, ini beda lagi ini ya. Kalau ini di forum ya, ini ceritanya lain lagi kalau bukan di seminar. Kalau yang kemarin mahasiswa sudah diterjunkan di seminar nasional. Jadi kamu bisa lihat di Google Scholar karya mahasiswa yang ini ya. Karya ini dia. Nah, di sini tuh ini ya, di sini ada semua ya. Ini baru terindeksnya, H-indeksnya baru 1, citasinya baru 3 di sebuah artikel ini. Ya, ini dia. Nah, bisa lihat di sini maksudnya ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi ada hal dasar dosen penelitian, mahasiswa membantu, maka penulis pertamanya itu diharapkan adalah dosen, lalu di riset mahasiswa sebagai peneliti pertama, nanti nama belakangnya adalah dosennya, seperti itu ya. Kalau yang kemarin di publikasi kemarin itu situasi ya, ceritanya memang judul dari saya, coaching dari saya, tapi saya di bagian belakang dan saya sebagai corresponding author, seperti itu. Kalau corresponding author berarti orang yang bertanggung jawab sepenuh dengan apa yang ditulis di sini. Ya, kurang lebih hampir sama semua di sini. Corresponding author-nya adalah saya semua ya, jadi ceritanya. Jadi kita akan sama-sama karena peningkatan akreditasi itu ada hubungannya dengan si publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiahnya ya tadi makin bagus di internasional. Cuman karena kemarin baru sampai di bagian pemula ya, maksudnya ya seminar dulu, setelah nasional baru naik ke atas. Nah, tapi beberapa yang di sini tuh sebenarnya sudah ada yang ini Sinta 5 ini Sinta 5. Ini Sinta 5. Dari mana? Ini ada nama jurnalnya, Barometer ceritanya ya. Barometer tuh punyanya teknik ya, barometernya Umsika. Barometer, kita klik. Oh, sebentar. Barometer seharusnya ke detek. Oh, ininya Sinta 6. Sorry, kita lihat. Ini within ya, within Sinta 5. Kita klik Sinta 5-nya dulu. Karena itu kan Sinta 6 yang saya klik, jadinya dia hanya ngebuka di sana. Kalau all, jadi ini tinggal di delete saja link yang ini journals. Terus kita ketik di sini barometer. Karena ada beberapa jurnal nama aslinya bukan itu. Nah, ini dia Sinta 5 ceritanya ya, seperti ini. Oke ya. Memenuhi syarat ketika lulusnya harus minimal Sinta 6. 3 teman kalian sudah punya 3 artikel ya yang terpublikasi di sini ya. Nanti teman-teman yang lain akan saling bantu. Ini Sinta 5, Sinta 5. Ini Sinta 5, Sinta 5 dan Sinta 5. Nanti teman-teman yang lain akan bantu yang lainnya. Dan ini cukup greget ya ketika seminar nasional ya, pada ketakutan, dan kalau itu hal biasa ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi diorientasikan publikasi internasional. Kenapa? Nanti kalau mau publikasi nasional jauh lebih mudah karena yang internasional sudah dipahami di sini ya. Oke, dari yang internasional nanti diangkat lagi jurnalnya itu ke internasional yang terindeks Scopus atau bereputasi, yang dikatakan di sini nih. Internasional bereputasi ini yang bisa terindeks Scopus, WOS, ya macam-macam lah ya. Apalagi sampai bingung juga ya indeks-indeks yang ada di luar sana. Itu hanya indeks, kalau di Indonesia namanya Sinta ya, terakreditasi Sinta 1, seperti itu bedanya di sana. Menulis hasil penelitian ke jurnal internasional bereputasi tidak hanya menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran peneliti ke komunitas ilmiah. Ini hasil riset
Yang ini review artikel. Ya, oke. Tetapi juga suatu kebutuhan jadinya. Imam Ghazali berkata, jika kita bukan anak raja atau anak ulama, maka menulislah. Karena tulisan ini merupakan warisan dari generasi ke generasi. Maksudnya gini, ya ada orang terlahir dengan kondisi ekonomi mungkin bukan orang berada. Tapi apa sih yang bisa kita turunkan sebenarnya? Ya apa bisa yang kita wariskan? Yaitu dia bilang di sini adalah menulis atau tulisan di sini ya. Maka itu sebuah legacy untuk ke generasi yang akan datang. Itu yang dianggap seperti dia. Mungkin suatu YouTube ini juga sebuah legacy ya, sebuah warisan ya, dalam bentuk video ya, karena sebuah tulisan itu bisa mengandung banyak hal ketika seseorang membaca. Pembelaan diri aja ya itu mah ya. Oke. Jumlah publikasi peneliti-peneliti Indonesia berdasarkan data pada Scopus masih kalah jauh dengan Malaysia dan Singapura. Meski jumlah peneliti Indonesia itu lebih banyak kuantitasnya, lebih banyak orangnya ya dibandingkan dua negara yang ada di Asia Tenggara tersebut. Nah, ini dia kasih tahu datanya. Data ini bisa berubah ya setiap waktu. Saya juga tidak terlalu memperhatikan sekarang kita ada di peringkat keberapa ya. Ceritanya tidak terlalu memperhatikan di sini. Oke, di sini ada China ya, peringkat 1, terus Jepang peringkat kedua ya. Itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya dokumennya saja ceritanya yang dihitung. Jadi ini jumlah dokumennya, terus dokumen yang disitasi. Disitasi itu apa? Dijadikan rujukan. Contoh yang tadi saya bilang yang artikel kita punya sini itu udah ada yang ngerujuk nih 3 artikel penulis ya. Kalau nggak salah ya kita juga yang merujuk ya, tapi kan beda orang yang bahasannya di sini ya. Nah, di tahun 20 itu ada 3 artikel yang mensitasinya siapa aja. Nah, ini dia. Itu namanya merujuk. Oke, di sini setelah disitasi, jumlah sitasinya berapa? Siapa aja yang mensitasi? Terus disitasi oleh jurnal sendiri. Nah, ini juga dihitung sama dia. Jadi lokal yang mensitasi berapa segala macamnya. Sitasi per dokumen berapa. Jadi ada yang mensitasi itu dihitung. Takutnya itu gini ya, kayak ngumpulin massa mensitasi, merujuk rame-rame, enggak gitu juga ya. Jadi ada beberapa kode etik yang seharusnya tidak usah diobrolkan, bahwa ketika menulis itu harus jujur, mensitasi juga harus jujur. Jadi kalau memang mensitasi atau merujuk memang benar kita mensitasi dan butuh artikel itu, bukan di pepet-pepet maksudnya ya. Oke, ini beberapa negaranya ya. Bisa dikatakan Indonesia ada di peringkat 11. Ya, termasuk oke lah. Itu tahun sampai 2015 ya, belum tahun yang terbaru ya. Seperti ini. Oke, ini ya. Oke, kita balik lagi ya. Nampak dari tabel 1 bahwa jumlah publikasi Indonesia adalah 1/4-nya jumlah publikasi negara Malaysia dan 1/5-nya negara Singapura. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengejar ketinggalan ini? Semua peneliti, terutama yang penelitian yang berasal dari anggaran negara, harus mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan penelitiannya ke jurnal terindeks sehingga dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional di negara Asia Tenggara. Sehingga sini, apalagi dengan jumlah peneliti Indonesia jauh lebih banyak. Nah, ini yang dipertanyakan ya sampai akhir ini ya. Tapi ya ada beberapa pemahaman ya, maksudnya gini. Ada misalnya mahasiswa penelitian itu pakai dana dari dosennya ya, membantu, ada beberapa seperti itu, atau riset hibahnya. Tapi bisa dikatakan itu tidak demikian juga ya. Ada capaian yang ibarat kata gini, ketika kita nerima hibah itu ada beberapa tuntutan dari suatu perguruan, tuntutan dari panduan tersebut, outputnya apa ya, outputnya apa sehingga kita mengejar output tersebut. Jadi kalau dananya sekian, misalnya kita seperti apa ya pemahamannya, sebentar ya saya ambilkan datanya dulu ya.
Jadi kita mengikuti juga aturan. Jadi bahasa ini bukan mengartikan oh yang lagi penelitian harus demikian. Oh bukan seperti itu juga maksudnya. Sebentar. Jadi kita pakai ini ada panduan 13 yang baru keluar tahun 2020. Ini adalah panduan yang dipakai oleh para dosen untuk mendapatkan hibah ya. Kita contohkan sebentar ya, main banyak ya, 25 deh. Oke, mana ya, sebentar ya. Kompetitif ini persyaratan. Kalau pusing ngelihatnya tutup aja dulu matanya ya. Nah ini dia, ini yang bagian bentar ya. Jadi ini ada indikator kinerja penelitian. Jadi ada beberapa orang yang masuk ke dalam ambil hibah di negara, artikel dimuat di jurnal internasional. Ya, kalau di sini kan bahasanya adalah publikasi internasional ya kita bilang, tapi dia bilang mempublikasikan ke jurnal yang terindeks. Lihat dulu beberapa kalimat ini. Jadi maksud saya buku ini itu bahasanya cukup besar ya maksudnya. Tapi ketika kita mendapatkan riset yang pendanaannya dari negara, itu dilihat juga outputnya apa. Misalkan kita outputnya diminta jurnal internasional, bagus kalau bisa di atas itu jurnal internasional yang bereputasi. Tapi ketika kita menjanjikan internasional, jangan memberikan janji yang di bawahnya, yaitu seperti jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi. Contoh seperti ini, ketika kita menjanjikan, mana ya dia? Ketika kita menjanjikan mana ya, ini ya, ketika kita menjanjikan jurnalnya adalah Sinta 1 dan 2, maka tidak boleh kamu nanti submitnya di Sinta 6 karena ini grade-nya lebih tinggi. Jadi kalau kamu misalnya menjanjikan itu disesuaikan, misalkan dia bilang jurnal nasional terakreditasi, dia cuma bilang itu, oke, berarti kamu boleh pilih yang mana aja. Tapi ingat, dicatat baik-baik, ketika kamu menjanjikan adalah jurnal Sinta yang terakreditasi 6, kamu boleh lo submit di 6, 5, 4, 3, 2, 1 tuh boleh. Semakin tinggi ke atas boleh, karena kamu menjanjikan yang rendah. Tapi ketika kamu menjanjikan yang tinggi, kamu berikan yang rendah, itu sepatutnya tidak demikian. Ya. Nah, di sini dilihat kamu tidak ada di sini jurnal internasional terindeks jurnal internasional yang bereputasi seperti yang disampaikan di sini ya. Jadi hati-hati menangkap bahasa ini sebenarnya ya. Nah, jadi diikuti ya, maksudnya apakah kamu mengklik paten, apakah kamu mengklik di sini adalah jurnal internasional nasional dan kawan-kawan, ataukah buku ber-ISBN. Ini banyak sekali output. Jadi bukan hanya jurnal sebenarnya ya, hasil dari sebuah riset itu. Tapi namanya luaran ya, outputnya itu ada di bagian depan ini sebenarnya. Mana dia? Jadi bagian utamanya itu ada di sini sebenarnya. Sangat jarang sekali untuk ke arah seminar sebenarnya. Kalaupun seminar itu untuk output tambahan kita bilang ya. Oke, balik lagi ke sini. Jenis artikel, hasil penelitian atau pemikiran yang dituangkan dalam sebuah manuskrip draft artikel merupakan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah atau hasil telaah. Ini sama ya yang tadi ya. Ini tuh yang apa sih? Hasil penelitian. Yang ini tuh review artikel. Ada beberapa bahasa yang beda-beda ya maksudnya. Sebentar ya.
Oke, yang di sini yang dimaksudkan adalah karya ilmiah yang taat dengan kaidah ilmiah dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah. Paper dia selalu ngomong paper ya, karya ilmiah harus dipublikasikan ke jurnal ilmiah sehingga bisa dinikmati oleh peneliti atau praktisi. Nah, arti kata peneliti dan praktisi. Oke. Peneliti itu bisa dosen, bisa juga orang yang bekerja di BPPT ya, atau badan ilmiah lainnya ya. Sedangkan praktisi itu biasanya adalah pekerja di perusahaan. Ya, ini praktisi kita bilang, orang yang sudah terjun ke dunia pekerjaan, dunia lapangan industri. Serta komunitas yang berkepentingan. Ini ada juga seperti WALHI ya ceritanya. Terus ada UNESCO ya, itu sebuah komunitas dan lain-lain maksudnya. Maksudnya ada beberapa kalimat-kalimat yang mengarah ke hal mungkin bahasanya aja ya kita bilang. Kalau ini kan bahasanya mungkin ya bagus kalau bisa dimengerti. Maksudnya kalau saya ingin menjelaskan, khawatir ada beberapa kata yang itu masih bingung apa artinya ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa jenis manuskrip yang dapat kita gunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran peneliti. Yang melingkupi manuskrip hasil penelitian disebut original research article atau full length research article. Nah, ini ya, ini hanya sebuah istilah kita bilang. Jadi yang namanya hasil riset itu adalah original ya, atau full length research article, yang untuk membedakan dengan artikel dalam komunitas singkat, yaitu short communication, atau dalam bentuk kita bilang review article ya. Ada studi kasus. Oke, ini ada beberapa poin ya yang membedakan ya. Kalau hasil riset itu berarti kamu ngangkat tema, ada perbedaan sehingga kamu menyumbang kontribusi. Kalau studi kasus ini yang umumnya terjadi di lapangan. Nah, mengapa? Karena kalau studi kasus, ketika kita mencari penyelesaiannya itu tidak mendasar ya. Maksudnya misalnya gini, suatu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini dia tidak ada alternatif untuk pakai metode A, B, C, D, E. Nah, perusahaan itu kan sudah menetapkan dengan metode A gitu loh. Kita tidak bisa bergeser ke arah yang lain seperti itu. Itulah studi kasus. Jadi ada beberapa yang dikatakan kalau original research itu berarti dia hasil di lab ya, mengangkat tema, kebaruannya apa. Tapi kalau yang di permasalahan yang ada di perusahaan ya, seperti maintenance yang mungkin juga perawatan dan kawan-kawan ya, itu dikatakan studi kasus. Tapi di sini dikatakan masuk ke dalam short communication ya, masuk juga telah sistematik. Lalu ada komentari atau dalam bentuk surat ke editor, letter to editor. Meskipun demikian, tidak semua jurnal menerima semua bentuk manuskrip ini, itu benar. Oleh karena itu, penulis harus memastikan jenis manuskrip apa yang dihantarkan ke jurnal yang dituju dengan membaca petunjuk bagi penulis, yaitu Guide for Authors yang tersedia di laman website jurnal yang tersedia. Nah, itu benar sekali. Jadi sebelum kita publikasi ya, yang tadi loh, yang di sini ya, kita buka dulu ini lagi. Oh, ini udah ada ya, sorry ya. Mana tadi? Pedoman penulis ya, atau guidance ya, guidance for authors ya, author for ya, terserah dengan bahasa mereka ya. Sebenarnya intinya, nah ini petunjuk. Kamu harus baca ini dengan baik-baik ya. Jadi mereka ingin ketika kamu menulis, kamu perhatikan dulu apakah tema kamu cocok dengan dia atau tidak. Dan ketika kalau original research itu pasti aman untuk ke semua jurnal sebenarnya, dengan sesuai tema jurnal kamu, fokus kamu apa. Tapi ketika masuknya ke review, studi kasus yang disebutkan oleh di buku ini yang bentuknya komunikasi singkat ya, maka itu harus membaca dulu template-nya. Khawatir si pemilik jurnal tidak berkenan atau tidak menerima itu. Nah ya, dan ketika nulis pun review artikel, rata-rata si editor, bagian yang mengurusi dari jurnal tersebut, tidak semua pasti tentang review dalam satu terbitan ya, dalam satu terbitan itu dia ya. Jadi harus dipahami dulu ya. Jadi kita kan tadi sudah melihat di sini di about ya. Kita home dulu deh ya, kita home dulu ya. Dia ngasih ini semacam informasi, kita lagi butuh nih paper kamu nih ya, coba submit ke sini, ini ruang lingkup saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang datang teknik mesin ya nggak bisa ya.
bukan teknik mesin, maksudnya bidang obrolan atau artikel yang kamu susun itu ke arah mana nih, fokus dan ruang lingkupnya, masuk ke sini enggak ya. Terus dia bilang di sini apa arahnya, bentuk studi literatur masuk, dia berarti review artikel, penelitian teknologi dan kawan-kawan ini dia bilang. Dan dikatakan di sini dalam setahun dia menerbitkan 2 kali. 2 kali itu harus tahu nggak bulannya apa. Nah, itu harus dicari tahu juga. Ini bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Lalu kita masuk ke about di sini ya, ada kontak, fokus. Kita cek lagi di sini. Kita kontak dulu lah ya. Misalkan setahu saya ya, komunikasi kita itu antara author dan editor itu sangat dihindari sekali dan biasanya hanya via email sebenarnya. Tapi ada beberapa mungkin bentuk komunikasi ingin cepat ya, maksudnya itu bagus sekali. Jadi itu ada beberapa pengelola jurnal yang membuka seperti itu layanan ya. Jadi kita lihat dulu, jadi jangan disamakan. Di sini dia bilang nggak publikasi dalam setahun bulan apa, dia nggak bilang di sini ya. Ini udah disampaikan juga tadi ya, ada yang prosesnya itu direview oleh yang review juga sebenarnya orang yang nggak kenal kita, jadi nanti artikel kita itu ditutup namanya atau di delete, sehingga yang review itu nggak tahu nama si orang ini siapa, dari kampus mana, dia tidak tahu ya. Khawatir ketika mereview dia, ini teman saya, ini musuh saya, ini siapa, dan kawan-kawan, sehingga itu kadang mempengaruhi penilaian si penilai terhadap artikel yang dikirimkan ya. Nah, ini tingkat penerimaan dan penolakan dari sebuah artikel itu ditentukan oleh editorial board. Editorial board itu meninjau dari template, hasil review dan kawan-kawan ya. Oke. Karena di sini tidak ada, lalu saya masuk ke login. Di sini login itu berarti buat daftar. Kalau kamu belum punya username, berarti kamu di sini register with this site. Klik. Ya, kamu mau pakai bahasa apa, ada Indonesia, Inggris, username ini terserah ya, terserah kamu mau yang mana. Jangan klik-klik ya, ngeri ya, ada beberapa data pribadi ya, mohon maaf di sini. Yang bintang-bintang ini kamu isi ya, bintang-bintang. Afiliasi berarti kamu tuh dari, dia bilang sini nama universitas, your institution ya, tulis institusi kamu ya. Yang penting-penting boleh ya kamu isi semua, silakan ya. Misalkan nama kamu 3 huruf kata kayak saya ya, Desi Agustina Sari, maka first name-nya adalah Desi Agustina, middle-nya kosongin, last name-nya adalah Sari. Tapi kalau nama saya Desi Agustina, maka first name-nya adalah Desi, the last name-nya adalah Agustina, middle-nya dilewatin aja nggak apa-apa. Ketika nama saya hanya Desi, maka first name-nya Desi, the last name-nya adalah Desi juga. Ya, seperti itu ya. Modelnya. Inisial ya, silakan ya. Kalau Desi Agustina Sari berarti DAS ya ceritanya. Kalau di sini namanya Desi AS. Nah, ini hampir mau jadi inisial. Afiliasi berarti Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kamu jangan tulis University of Singapura Bangsa Karawang. Kenapa? Karena kita di internet itu tidak ada ya ceritanya mengatakan University of Singapura Bangsa. Nah, ini mengapa dikatakan demikian? Karena begini, dari nomenklaturnya nama kita adalah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang kedua, Universitas Singapura Bangsa Karawang di dalam statunanya tidak ada translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu harus diperhatikan ya. Banyak jaket-jaket apa tuh namanya tuh, jaket-jaket angkatan dan kawan-kawan, University of Singapura Bangsa Karawang atau Karawang University Singapura Bangsa, whatever lah ya, terserah. Tapi saya cuma kasih tahu bahwa kampus ini belum ada nama translate ke dalam Inggris yang secara otentik. Sehingga apabila kita memberikan bentuk afiliasi, where do you from ya, Universitas Singapura Bangsa Karawang, kok universitas ya, Universitas Singapura Bangsa Karawang, jangan disebutkan university ya, sebutkan nama aslinya saja. Seperti kita juga ditanya alamat rumah kamu di mana, terus jawab Ronggowalio Street, ya tulis saja Jalan HS Ronggowalio, in Indonesia saja ya, Jawa Barat ya, tulis Jawa Barat ya. Mungkin kalau West Java masih oke lah ya, segala macam tuh masih oke. Tapi kalau yang
nama asli ya janganlah ya seperti itu. Signature itu tanda tangan tidak perlu. Email ini nanti akan bentuk komunikasi kamu ketika misalnya harus ada perbaikan dan kawan-kawan, email yang aktif. Nah tapi kadang-kadang gini, email yang ada di dalam artikel paper itu adalah email yang berafiliasi kampus ya. Jadi tahu kalau benar-benar kamu adalah orang dari sana. Misalnya saya ada email yang afiliasi kampus dan email yang pribadi. Nah, ketika masuk ke sini saya biasanya email yang pribadi karena email yang kampus saya jarang sekali buka. Tapi untuk bentuk entertain itu maka harus bentuk yang email kampus ya. Saya harap juga si pengelola ketika meng-email saya tuh kedua email digunakan. Harapannya seperti itu. Ini Orchid ID ya, ini lain ya. Itu ceritanya URL kalau kamu punya blogspot apa segala macam, phone apakah butuh atau enggak kamu kasih, siapa tahu dia nge-WA kamu atau apa ya. Moga tidak disalahgunakan. Terus mailing address, negaranya, terus kayak departemen kamu di sini ya. Departemen kamu itu kalau kita kan program studi teknik kimia, jangan ketika ditanyakan departemen kamu tulis departemen teknik kimia, tidak boleh. Kemarin kan sudah dijelasin departemen itu apa, program studi itu apa, jurusan itu apa. Terus mau checklist apa enggak nih, nanti ke email kamu dikonfirmasi email berupa username dan password kamu. Kamu mau pakai bahasa apa nih di sini? Terus kamu daftar itu sebagai apa? Kalau ini sebagai pembaca saja, ini sebagai author. Kalau pembaca saja kamu klik, berarti kamu tidak bisa mensubmit artikel yang mau kamu publikasikan. Kalau kamu klik author, berarti kamu juga adalah penulis yang mau mensubmitkan artikel. Nah, reviewer adalah penilai. Jadi kamu daftar sebagai anggota, sebagai penulis atau sebagai apa nih? Tinggal kamu sesuaikan saja. Ya, atau yang mau mana yang kamu checklist. Ya, silakan ya. Terus ketika kamu menuliskan dia sebagai reviewer, maka kamu harus kasih tahu bahwa bidang keahlian kamu itu apa, sehingga ketika nanti si pengelola jurnal butuh tenaga kamu, dia sudah tahu kamu tuh di bagian apa sebenarnya. Jadi biasanya saya dapat kiriman yaitu guest reviewer rata-rata baik nasional maupun internasional ya, karena saya pernah submit di beberapa jurnal, terus saya tertarik menjadi reviewer dan saat itu saya sedang submit artikel. Jadi ada beberapa feedback lah bolak-balik seperti itu. Ketika selesai, register. Nah, ketika register ya silakan kamu mau submit selanjutnya. Nanti bisa di coaching oleh dosennya juga ya maksudnya. Oke. Ini ceritanya agak sedikit panjang ya, dari sebuah template ya gitu. Nah, ini jurnal kontaknya ya. Email, ada nomor telepon. Sebenarnya gini, kalau ketika ada nomor handphone sangat hindari sebenarnya mengkontak beliau karena itu jadinya jadi kayak kontak fisik ya maksudnya. Karena rata-rata orang yang submit itu sudah memahami alurnya. Sebenarnya sangat dikurangi sekali ya. Kecuali untuk kegiatan tentang misalnya ada error dan kawan itu oke, untuk misalnya OJS-nya rusak dan kawan itu oke. Tapi ketika Pak kapan direspon, ini kyo belum kelar-kelar ya, nah itu kadang-kadang ada emosional tuh masuk ya ke dalam pembicaraan seperti itu. Karena ya sekelas pengalaman aja ya waktu kemarin jadi editor ya dan kawan-kawan, itu umum sekali ya. Tapi ada beberapa penulis yang sebenarnya juga paham kok, enggak dia tahu tapi untuk sebagai komunikasi yang lain. Nah, ini dia kasih tahu editornya dari mana aja ya. Editor itu nggak harus satu kampus, satu prodi dan kawan-kawan ya. Bisa juga lintas universitas dan kawan-kawan, itu bisa saja. Ada beberapa jurnal dia memberitahu siapa reviewer yang ada di dalam jurnal ini ya, sebagai bentuk kayak eksistensi ya beberapa orang seperti itu. Tapi ada beberapa jurnal juga tidak memberitahukan. Nah, itu jadi praduga apakah dia guest reviewer atau reviewer tetap. Nah, itu dia ya, kita sama-sama memahami saja situ. Yang pasti semoga yang dilakukan itu emang benar dengan model yang seperti itu ya. Jadi rata-rata orang yang mengerjakan itu sudah paham dengan apa yang dikerjakan. Itu harapan kita semua ya. Oke, terus masuk ke ini search current, berarti ini artikel yang terbit saat ini ya, terbitan sekarang ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia sudah terbitkan Agustus 2020 sampai Januari 2021. Wow, keren banget ya. Oke, dia baru satu ini ceritanya. Kita bisa klik table of content ya. Di sini dia sudah nuliskan.
Lalu kita buka arsip. Ini di arsip itu berarti setahun dia bener ya 2 kali. Dan tadi kan kita nggak tahu bulannya kapan. Ternyata Februari sampai Juli berarti terbitnya ada di Juli. Seakan seperti itu prosesnya dari Februari sampai Juli. Juli adalah kick off terakhir dia publish. Lalu ada lagi dia terbitan kedua itu Agustus sampai Januari. Jadi setengah tahun seperti itu. Jadi paling lambat dia terbit ada di Januari 21. Dan kita tidak tahu sekali terbit itu dia berapa artikel. Kita lihat paling terakhir deh yang ini ya. Dia sekali terbit itu dalam satu terbitan berapa buah sih sebenarnya? Oke, kita buka di sini. 2, 4, 6, ada 7 artikel. Ya, pastikan dia konsisten setiap terbitan dia 7 ya 7 terus ya. Kita lihat lagi yang sebelah sini, apakah 7 atau tidak? Ya. Ya, kadang-kadang ada permasalahan di dalam pengelolaan. Bisa saja penulisnya yang lama, bisa saja editor yang lama, itu macam-macam. 2, 4, 6, 7, ini ada 9, berarti ada masalah di yang sebelumnya ya. Itu hal wajar sekali karena permasalahan itu bukan yang tadi saya bilang, bukan hanya dari penulis tapi kadang-kadang ada yang lain ya. Tapi ini termasuk bagus. 2, 4, 5 ini malahan. Terus yang ini 2, 4, 6, 7 atau memang ngitungnya 4, 7 ya, 5, 7 segala macam ya. Saya tidak tahu persis itu kenapa, tapi mungkin memang terbitan yang bulan ini harusnya 5, bulan besok adalah 7, bisa jadi seperti itu karena di sini itu tidak dituliskan berapa sekali terbitan. Ini tidak ada maksud tentang jurnal ini dijatuhkan ya, tidak ada ya. Saya yakin ada hal yang diambil keputusan dari jurnal ini sehingga karena biasanya mereka selalu taat ya, selalu taat dengan adanya aturan seperti itu. Pasti mereka menjelaskan. Dan ketika masuk ke Sinta 6 itu sebenarnya sudah dicek bolak-balik. Nah, itu suatu bentuk kejaminannya ya. Oke, ada announcement di sini, pengumuman. Dia tidak taruh di sini karena announcement itu kadang-kadang tidak semua orang membaca dengan ya dibukain satu-satu tabnya, tidak gitu ya. Makanya dia buka itu ada di home. Ketika masuk ke website yang tadi dari Sinta ini, ceritanya kita buka thread. Langsung menu home. Nah, ketika masuk menu home tuh langsung orang tuh kayak memproses, oh ada ini gitu ya. Karena butuhnya kan cepat, jadi tidak semua orang tuh akan mengecek satu-satu sebenarnya. Oke, sudah ini, terus ada penulisan ini ya, dibaca. Di sini dia kasih tahu ceritanya, pendahuluan itu berisi berurutan seperti ini, ada hipotesa, sampai adanya state of the art. Itu untuk menunjukkan bahwa ada kebaruan ilmiah dengan kamu membandingkan dari laporan penelitian sebelumnya yang terkaitan dengan penelitian kamu. Terus di sini dia ngasih penelitian ilmiah asli, artikel ulasan yang bersifat baru, itu tidak prioritas, ataupun komentar kritik terhadap tulisan yang ada di jurnal teknik. Bentar ya. Oke. Ini punyanya Universitas Islam Syekh Yusuf. Terus ada, jadi gini, kalau dia bilang bab 1 adalah pendahuluan, diikutin. Bab 2-nya adalah bahan teknologi metode, diikutin. Jangan kamu tulis bab 1 adalah introduction, jangan ya. Bab 2 bahan dan metode terus kamu ganti jadinya apa? Metodologi penelitian, jangan, ngikutin template dia seperti itu. Tulisannya, ininya segala macam. Hasil dan pembahasan, dia bilang apa aja yang dimasukkan di hasil pembahasan. Dia sudah kasih guidance bahwa hasil pembahasan itu berisi hasil temuan penelitian secara ilmiah. Tuliskan temuan ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Ya, tapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Dan temuan ilmiah yang dimaksud ini bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh, tapi dari orang lain. Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa tren variabel itu seperti itu? Ya, ngeceritain kita itu kenapa, ada apa di sana. Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya dideskripsikan. Berarti kalau secara saintifik ada hitungan, ada fenomena, ya segala macam, dan ada hubungan dengan keilmuan di sana. Dan bila perlu ditunjang oleh fenomena dasar ilmiah yang memadai. Ini konsepnya. Selain itu harus dijelaskan juga perbandingan dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesa penelitian di bagian pendahuluan. Jadi ada berkaitan nih ya, kamu hipotesanya apa? Apakah semakin lama waktu semakin tinggi ya, macam-macam, itu kan hipotesa. Kesimpulan itu menggambarkan jawaban dari hipotesa.
atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan dengan gaya bahasa yang lain berarti di sini ya, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan dan hipotesa. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat dituliskan hal-hal yang dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya. Jadi kayak ada suggestion, kayak kesannya kamu mau buat wah ini habis dari penelitian ini sebaiknya dibeginikan nih, ditambah apa segala macam. Jadi kayak kalau ada peneliti lain atau pembaca lain itu terinspirasi bahwa penelitian ini bisa dilanjutkan, seperti itu. Daftar pustaka, semua rujukan yang diacu dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian daftar pustaka, itu benar. Daftar pustaka harus memiliki pustaka acuan primer dari jurnal ilmiah. Minimal dia 80% dari keseluruhan daftar pustaka yang diterbitkan pakai 10 tahun terakhir. Jadi kalau ini tahun 2020, terakhirnya 2009 mungkin lah ya kita bilang. Setiap artikel paling tidak 10. Jadi satu artikel ini dia minta tolong dong kamu pakai mensitasi itu minimal 10 artikel deh, jangan kurang ya. Maksudnya jadi kelihatan bahwa artikel kamu tuh bagus sebenarnya. Nah, ini panduan penulisannya. Ya, jadi ada penulisan judul, nama, alamat penulis di sini. Seperti apa menulisnya? Dia bilang ada spasi 1, kata kuncinya seperti apa, 3 sampai 5 kata dan kawan-kawan. Nah, ini dia bisa lihat di atas nih. Ada kata kunci. Nah, ini kan miring, dia ikutin miring ya. Bukan berarti oh ini karena bahasa Inggris nih, gini-gini. Oh, enggak. Ikutin aja, buktinya di sini abstrak dalam Indonesia dimiringin. Ya, pas yang di bagian sini titel dalam bahasa Inggris. Ini kan judulnya bahasa Indonesia. Seret, ini judulnya bahasa Indonesia. Misalnya pengaruh bla 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 bla. Nah, ketika abstrak, ini abstraknya dalam bahasa Indonesia, ini kata kunci, terus ini miring untuk kata kuncinya. Sedangkan abstrak, ini dalam bahasa Inggris, abstraknya kamu tulis dulu, abstrak, terus judul bahasa Inggrisnya di bold, dengan ada kurung siku. Setelah itu kamu baru nulisin artikel yang abstrak yang di sini dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Keywordsnya di sini. Ya, diikutin ya. Kalau sini nggak ada titik ya jangan ditambahin titik ya, jangan macam-macam deh ya. Ngikutin template yang ada. Oke, di sini langsung ada lagi petunjuk umum, nih bisa kamu baca dengan detail ya. Jarak-jarak ini. Jadi kalau kamu misalkan dari ini nih mau ke paragraf selanjutnya ya kan, jangan diubah-ubah pengaturannya karena ini sudah apa ya, saya bilang aturan dari mereka, jadi ikuti saja ya. Jangan kamu ubah-ubah spasinya, jarak segala macam. Nah, ketika kita mau menuliskan gambar, tabel, dan kawan-kawan nih dia bilang ya. Jadi dia sini bilang, sebentar kita jelasin aja deh. Naskah manuskrip, judul artikel, nama penulis, nah tanpa gelar ya nama penulis ya. Terus alamat afiliasi penulis, alamat ya. Ini jalan ya, ini ngikutin ya. Berarti dia balik ke sini. Judul ya, dia bilang sini ini udah bawaan dia ya. Ini bentuknya juga Word ya, jadi enak kamunya. Ntar kalau ini Word kita copy ya. Jadi tinggal ngikutin aja kamu nulis di situ ya, tidak usah pusing-pusing templatenya seperti apa. Nah, ini kan ini sudah 16 tuh, 16. Nah, ini udah tinggal kamu tulis di sini misalnya apa? Pengaruh. Nah, tulisannya sama. Jangan kamu hapus baru kamu tulis. Nanti takutnya hurufnya berbeda ya. Nah, terus di sini bentar, mana ini? Wow, besar sekali. Nah, ini dia. Oke, sini ya, diikuti. Kita balik lagi ke atas sini, ke bawah. Ada email, penulis, abstrak, dan kata kunci. Nah, email ini lebih kepada ya siapa yang tanggung jawab. Jangan semua nulis email ya. Puyeng juga ya orang-orang di atas sini ya, jadinya penuh nanti ya. Itu masalah aja ya, masalah pribadi. Nanti penulis pertama sama penulis kedua itu akan merembuk siapa nih yang jadi yang menjadi penulis pertama. Kalau ada 2 bintang berarti dia koresponding autornya. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya rata-rata kalau penulis pertama itu selalu menjadi koresponding author kalau tidak ada bintang.
Tapi ketika hanya angka 1 seperti ini, ada angka 2 bintang belakang, kesannya yang di depan ini itu adalah mahasiswa. Nah, itu udah apa ya? Itu hal umum sekali ya kita bilang ya. Nah, mungkin kamu bisa baca di artikel yang ada di karya mahasiswa di Google Scholar ya. Jadi yang ada bintangnya itu biasanya corresponding author dan itu biasanya dosen. Kalau di penulis pertamanya itu tidak diberikan tanda bintang. Tapi kalau di angka satunya diberikan tanda bintang, berarti itu sebenarnya dosen. Nah, ternyata publikasi seperti itu ya, bukan arti kata dosen ya, peneliti utamanya. Oke, yang menjamin artikel inilah maksudnya, tidak bisa sembarang ya. Lalu alamat afiliasi, email penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, ya diikuti ini ya ceritanya. Jangan mentang-mentang nggak usah ada bahan dan metode, tidak boleh, harus ada. Kecuali kamu review artikel lain ceritanya ya. Terus di sini diberi huruf nomor, naskah manuskrip dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maksimum 12 halaman dan lebih, termasuk gambar dan tabel. Terus siap cetak, artikel ini di A4 dengan format sekian. Ini sebenarnya sudah ada, dia hanya ngasih tahu, jangan sampai kamu tidak. Kita lihat page setup ya, aduh inci lagi ya. Ya, aturan yang ini tuh sudah ada di sini semua sama mereka. Terus Times New Roman ukurannya 10 pt. Oh, 10 pt itu ukuran ini ya maksudnya ya. Naskahnya. Nah, ini 10 kan ceritanya. Oke, terus jarak antar kolom sejauh 10 mm. Oke, antar kolom. Single antar kolom. Single. Oke, masuk. Istilah asing dengan italik sebaiknya dihindari penggunaan istilah asing untuk artikel bahasa Indonesia. Oke, jadi jangan sampai terlalu banyak serapan bahasa Inggris, kecuali gini, ada kata bahasa Inggris yang tidak bisa diartikan ke Inggris, lebih aneh mungkin lah ya, ke Indonesianya ya sudah pakai bahasa Inggris. Sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara, semua bilangan ditulis dengan angka Arab. Angka Arab. Oh, angka Arab tuh 1, 2, 3 ya. Kalau angka Romawi kan tahu ya, angka Romawi seperti apa. Terus masuk petunjuk pembuatan gambar dan tabel di sini ya. Jadi gambar 1 dihitamkan ya, tabel 1 diberikan hitam seperti ini ya. Gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas, ukuran font, resolusi, ukuran garis harus dapat cetak jelas. Gambar tabel di diagram sebaiknya diletakkan sesuai kolom di antara kelompok teks. Jadi kalau mau ngasih gambar sama tabel tuh bukan satu halaman tuh gambar dan tabel, bukan, harus ada tulisan di dalam satu halaman tersebut, dia bilang di sini ya. Diletakkan sesuai kolom di antara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis horizontal diperbolehkan, tetapi hanya yang penting-penting saja. Oke. Kamu kan kadang-kadang kalau buat tabel semuanya dikotakin ya ceritanya. Nah, itu ikutin ya panduan yang ada di sini ya. Nah, ini gambar seperti ini nulisnya. Lihat. Nah, dia jaraknya di sini. Seret, posisinya rata kanan kiri. Nah, ikutin. Jangan kamu ini ubah ke sini pula atau kamu tengahkan ya. Jangan ya. Jangan seperti itu. Gambar 1 hitam titik di sini sampai di titik hitam, baru huruf besar di awal. Ya, huruf belakangnya adalah huruf kecil ya. Jangan diikuti, ini kan bahasa Inggris ya kesannya, tapi bukan itu arti dia. Lalu tabel 1 titik. Nah, ini sama composition ya, jangan kamu tambah sini, ini biar cakep nih, begini nih. Sorry. Kamu bilang, begini nih. Jangan ya. Ikutin aja. Nah, seperti ini tabel dia itu. Kalau ini dia antar obrolan ya, sama dia A dan B, dia kasih garis-garis, ini boleh. Jangan kamu buat macem begini, tidak boleh, karena aturan dia begini ya. Kalau memang ini butuh, kalau ini nggak butuh ya, misalkan ini di delete tidak apa, dia tidak akan marah dia ya. Kalau memang tadi makanya ada kalimat dia bilang sini, garis horizontal diperbolehkan, tetapi hanya yang penting-penting saja, dia bilang gitu ya. Jadi kalau nggak penting ya nggak usah dibuat horizontal, ini kan horizontal ya. Kalau yang vertikal dia tidak ada, dia ngomong nggak sini, tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal. Sudah harga dia di situ ya. Oke, panduan penulisan persamaan, equation, MS. Jadi buat tuh equation di sini, kamu pakai equation di sini. Dengan kamu tulis pakai
underscript, terus yang ke bawah yang pakai persamaan yang kayak gini loh. Kamu pakai function enggak, dia lain lagi, harus ada equationnya ya. Dia udah kasih, ini kelihatan ya, ada pergerakan equation sini tuh. Panduan penulisan kutipan atau rujukan dalam teks panduan artikel. Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya, maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukannya atau citasi ditulis dalam uraian teks. Sin dan Chen 2010. Kalau ini penulisnya 2 orang dituliskan. Misalnya Desi Agustinasari dan Aza Filmi Hakim. Maka ditulisnya Desi dan Aza, 2010. Jika penulis lebih dari 2 orang, misalnya saya, Desi Agustinasari, Aza Filmi Hakim, sama Ibu Vera Fahriani, maka ditulisnya siapa penulis pertamanya. Misalkan penulis pertamanya adalah Desi Agustinasari, tapi yang ditulis bukan Desi dan kawan-kawan, tapi Sari dan kawan-kawan, 2009. Kalau dia artikelnya Indonesia, itu dan kawan-kawan, tapi kalau dia artikelnya Inggris, biasanya et al. Ya, seperti itu. Tapi ada juga, ini kan dia merujuk banyak artikelnya di sini ya, seperti ini. Ada beberapa bentuk ya yang saya temuin di luar itu, dia misalnya ini artikelnya dirujuk, ada 2 tulisan ini dirujuk oleh 2 artikel. Bisa juga menulisnya seperti ini ya, yang satunya begini. Jadi ada bentuk kurung-kurung seperti ini ya. Ada beberapa perbedaan yang saya temukan ya. Ya dilihat ya, maksudnya dari template dari sebuah jurnal dengan jurnal itu beda. Jadi diikutkan saja kaidah dia. Ya. Nah, ada juga kaidah yang di sini, misalnya namanya Desi Agustinasari, penulis satu-satunya dalam sebuah artikel, maka menulisnya adalah DA Sari. Seperti ini. Ya, kembali lagi ke template-nya ya. Oke, semua yang dirujuk di dalam teks harus didaftarkan di bagian daftar pustaka. Demikian pula sebaliknya, semua yang didaftarkan di daftar pustaka juga ada dirujuk di dalam teks. Oke, ketika kita nulis di dalam badan artikel, kita merujuk orang, maka rujukan itu harus di daftar pustaka. Dan sebaliknya, yang ada di list daftar pustaka pastikan ada di badan artikel. Jangan sampai di badan artikel ada 14 artikel yang kita rujuk, tapi di daftar pustaka cuma 13. Atau kebalikannya, di daftar pustaka ada 14, tapi di badan artikel cuma 13. Jangan sampai terjadi. Nah, jadi nanti akan dikenalkan bagaimana mensitasi dalam bentuk daftar pustaka yang tidak akan terjadi kamu lupa sebenarnya ya. Atau nanti kamu bisa ikut pelatihan di luar ya, bagaimana mensimulasikan itu. Ada istilah Zotero, Mendeley, EndNote, dan macam-macam. Kamu bisa belajar dulu di YouTube dan kawan-kawan, atau mau ikut pelatihannya. Kalau nggak salah pelatihan ada yang gratis, ada yang bayar sekitar 35.000 segala macam. Format penulisannya dia pakai APA, American Psychology Association. Itu beda-beda ya, apa ya bahasanya ya, saya bilang ya. Ya, setiap orang beda-beda nih. Di sini ada APA, ada Chicago, ada IEEE, ada ya apa ya bahasanya ya, gaya daftar pustakanya beda-beda ya di sini ya. Itu yang setiap orang, setiap artikel berbeda di sana ceritanya. Jadi ada yang citasinya bentuknya seperti ini ya. Citasinya mau bentuk ini apa ya. Kamu mau bentuk apa lagi? Aduh, beda ya. Ya beda-beda di situ ya, tergantung dari bentuk citasinya yang diinginkan apa. Di sini kebetulan dia adalah American Psychological Association. Nah, jadi kalau misalnya kita merujuk dengan majalah jurnal ilmiah seperti ini, dia minta terus ini menjorok ke dalam. Menjoroknya di ukuran segini, dan kalau mau tahu ya tinggal cek dari sini. Nah, ini hangingnya 0,39 inch. Ya, terus pustaka berupa buku seperti ini. Kalau buku berarti judulnya yang dimiringin, ada page. Nah, buku itu kan banyak halamannya tuh ceritanya. Di halaman keberapa yang dipakai ya. Jangan sampai bukunya 2000 yang dipakai halaman berapa kita nggak tahu. Nah, itu dia. Nah, kalau yang di sini yang dimiringin adalah nama jurnalnya. Ya, ini volume, ini nomor isunya, ini nomor halaman dari artikel tersebut. Kalau dia berupa proceeding atau seminar, dia bilang, ya, di sini judulnya besar semua sama dia, ya, kecuali of-nya. Of itu kan bukan kata ya.
Kayak di sini kan modeling and simulation ya, of art furnace process. Jadi and dan of itu bukan kata, dia hanya bagian lain ya, jadi di situ. Nah, kita balik lagi ke sini proceeding ya. Nah, yang bahasa Inggrisnya miringnya adalah di bagian nama seminarnya, International Conference on Chemical and Material Engineering. Oh, ada di halaman 25-30 karena proceeding itu bentuknya buku. Makanya sini dia tulisnya PP. Kalau artikel dia tidak pakai PP. PP itu page ya ceritanya. Nah, kalau buku dia pakai P saja, kalau di proceeding dia pakai PP. Nah, ngikutin seperti ini. Ini lokasinya Semarangnya Indonesia, departemen dari apa segala macam. Nah, sini. Dan kebetulan kalau memang di teknik kimia yang Undip itu namanya departemen. Sebenarnya yang kemarin saya ceritakan di video sebelumnya, di konsep teknologi kalau nggak salah ya. Jadi teknik kimia yang di Undip itu dia departemen. Ya bukan gaya-gayaan, enggak, emang benar. Dan memang nama Universitas Diponegoro ada bahasa Inggrisnya yaitu Diponegoro University. Ya, silakan diambil lah ya seperti itu. Nah, ini yang disertasi misalnya punyanya Istadi, I. Ini setahu saya nama Pak Istadi itu Istadi saja, jadi Istadi ya. Development of a hybrid artificial neural network dan kawan-kawan. Ternyata ini adalah disertasinya, adalah laporan S3-nya. Di sini dikasih tahu ini. PhD thesis. Ya. Pustaka berupa paten, kasih tahu ini nama orang, tahunnya, apa nama si yang dipatenkan, terus patennya US paten nomor berapa. Terus pustaka berupa handbook, e-book, ini ceritanya. Kalau yang ini buku cetak. Ini apa bedanya e-book sama ini? Nggak ada bedanya ya, atas sama bawah ini ya. Tidak ada bedanya ya. Ini dia ceritanya. Ini kalau nggak salah ini versi yang Inggrisnya ya, buku Inggris. Ini juga buku Inggris, tapi kenapa beda ya? Oke, tidak ada masalah sih sebenarnya ini mah ya. Oke. Lalu terakhir petunjuk submit artikel, Word dan PDF dikirim ke sini. Nah, ini harus dibaca baik-baik lagi. Kenapa? Apakah di dalam sini ya ketika kita etika publikasi lah kita bilang, sebentar. Abstract index, editorial team, ya, itu harus dipahami dulu ya. Oh, ini ada yang memberikan foto bagus ya. Etika publikasi mencakup ini, keputusan ini, dibantu mitra besar itu reviewer ya. Kerahasiaan, aman, tugas reviewer, begini, kecepatan, kerahasiaan, pengakuan sumber, standar pelaporan, akses, ini, setahu saya harus submitnya via OJS ya. Ada perbedaan ya setiap jurnal itu ya, ada yang dia kenapa harus kirim ke email, mungkin butuh fast respon dan kawan-kawan ya, dipahami saja. Ada beberapa jurnal itu demikian, tapi ada juga jurnal yang nggak minta dikirim pakai email ya, ada beberapa. Tapi setelah kita cek tadi kan juga emailnya email resmi ya. Coba lihat, nah, emailnya juga resmi, Unistek lagi sesuai dengan nama jurnal. Terus ini juga aviasi kampus. Jadi kalau misalkan emailnya email pribadi, agak sedikit di hati-hati maksudnya ya, lebih itu karena ya rata-rata kalau jurnal dia pakai domainnya belakangnya ada nama kampus, depannya tuh biasanya nama jurnalnya. Oke, kontribusi dan kawan-kawan ya, ini tidak ada ini ya, submitnya tuh lihat sini sebenarnya, Open Journal Systems sebenarnya itu yang tadi yang kita jelaskan, kita registrasi dulu baru kita submit dan kawan-kawan. Oke, kita balik lagi ke materinya ya. Ini ngejelasin website jurnal yang bersangkutan. Saya mau jelasin guidance for authors tadi ya, ceritanya panjang di sini, jelasin ini sampai endingnya ya ini ya. Oke, sampai situ dulu materinya. Nanti kita lanjut lagi ke original research article ya. Sampai jumpa. Apabila ada hal yang saya sampaikan salah, silakan dikomentari. Dan sekali lagi statement, ini hanya salah satu jurnal yang dijadikan pembelajaran, bukan mengartikan jurnal ini jelek dan bagus, bukan ke arah sana, karena setiap jurnal itu punya unik yang berbeda ya. Kita memahami, dan dengan buku ini tuh jadi lebih luas lagi kita membaca suatu hal
ya bahwa yang dikatakan itu guidance for author yang seperti apa, jurnal internasional terindeks yang bereputasi seperti apa gitu ya, karena setiap tulisan itu bisa berbeda makna, artinya seperti itu. Terima kasih telah menonton di channel YouTube Desiu, dan sampai jumpa lagi. Saya ucapkan selamat pagi.